ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, masyarul muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat beliau yang selalu berada di atas petunjuknya sampai di hari kiamat nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk mereka. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat-ayatnya mengingatkan kepada kita semua agar kita selalu dan senantiasa bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Telah kami wasiatkan kepada umat-umat sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus mengingatkan kepada kita untuk kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hiruk pikuk politik dan yang semisalnya yang setiap hari menjadi bahan yang selalu lewat dalam keseharian kita, yang selalu menjadi bahan konsumsi kita, yang semua itu terkadang membuat kita terlalaikan dari hal-hal yang prinsip dalam agama kita. Terkadang membuat kita lupa atau mungkin bahkan kita sengaja lupa dan pura-pura lupa dengan peringatan-peringatan, dengan wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hiruk pikuk politik dan kekuasaan dan yang semisalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah." Dan sesungguhnya kalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, kepada para sahabat, "Innakum satahrisuna 'alal imarah." Sungguh kalian akan selalu berambisi terhadap kekuasaan. Sungguh kalian benar-benar akan berambisi untuk mendapatkan imarah, kekuasaan dan jabatan. Wa innaha satakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan ketahuilah ambisi kalian terhadap kekuasaan dan kepemimpinan tersebut akan membuat kalian menyesal, akan membuat kalian merugi kelak di hari kiamat nanti. Peringatan Nabi SAW kepada kita semua terhadap orang-orang yang terlalu ambisi dan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan tersebut, maka kelak Nabi SAW menyebutkan bahwa itu akan menjadi sumber malapetaka dan sumber dan di antara satu alasan besar yang membuat manusia itu
merugi dan menyesal ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa dia kelak akan merugi dan menyesal dengan apa yang selama ini dia begitu ambisi dan selama ini dia bangga-banggakan setelah mendapatkan kekuasaan itu. Setelah dia bereforia dengan kekuasaan yang telah dia dapatkan, setelah dia berbangga-bangga dengan kelompok-kelompoknya dan seterusnya, kelak dia akan menyesal. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa ambisinya manusia terhadap kekuasaan itu adalah akan merusak agamanya. Ambisi manusia terhadap kekuasaan dan jabatan itu akan merusak agamanya. Dan agama adalah prinsip utama. Agama adalah bekal pertama dan pondasi utama manusia itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika agama manusia rusak, maka rusak semua urusan manusia. Dan salah satu faktor penyebab kerusakan agama manusia yang terbesar kata Nabi SAW adalah ambisi terhadap kekuasaan dan jabatan. Nabi SAW memberikan perumpamaan yang begitu luar biasa. Ma dhi'bani ursila ila ghanamin biafsad laha min hubbil insan min hubbil mar'i lil mal wasyaraf. Atau kama qala Nabi SAW, tidaklah dua ekor serigala yang lapar, kemudian diutus kepada sekelompok ghanam, sekelompok kambing, dan merusak gerombolan kambing tersebut. Tidaklah perbuatan dua ekor serigala tersebut lebih rusak dibandingkan dengan rusaknya cintanya manusia kepada harta, cintanya manusia kepada kekuasaan, dibandingkan dengan kerusakan itu terhadap agama mereka. Merusak agama manusia. Karena dengan itu dia akan menghalalkan segala cara. Dia akan melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan cenderung dan akan berpotensi menghalalkan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ataupun sebaliknya. Dan disitulah letak kerusakan agama manusia itu. Disitulah letak kerusakan agama manusia. Ketika ambisinya tersebut menutup mata hatinya, menutup hati nurani dia, sehingga membuat dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambisinya manusia terhadap kekuasaan dan jabatan itu akan merusak tatanan kehidupan manusia. Dan itu sangat realistis. Dan itu bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Bagaimana rusaknya tatanan kehidupan manusia. Disebabkan karena ambisinya mereka terhadap kekuasaan dan jabatan itu. Berbagai macam ketimpangan terhadap tatanan kehidupan manusia. Polemik-polemik sosial. Saling caci maki, saling menjatuhkan, saling menebar kebohongan, dan sudah rusak tatanan kehidupan manusia. Disebabkan karena cinta manusia kepada kekuasaan dan jabatan. Dan itulah yang mengundang laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Dan tidaklah kalian ketika kalian berkuasa, in tawallaitum, jika kalian berkuasa, an tufsidu fil ard, kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Melakukan kerusakan di atas muka bumi, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menjatuhkan kehormatan manusia, merusak kehidupan mereka, merampas harta mereka, melakukan kerusakan di atas muka bumi. Wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutus hubungan-hubungan keluarga kalian, memutus rahim-rahim kalian, dan itu semua terjadi. Maha benar Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina la'anahumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladziina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum wa a'ma absarahum. Allah membuat mereka tuli dan membuat mata mereka buta. Tuli dengan kebaikan dan buta dengan kebenaran. Karena tertutup dengan rakusnya, dengan ambisinya mereka terhadap jabatan dan kekuasaan. Maka sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimbar-mimbar ini kita sampaikan.
Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Itu sabda Nabi SAW memberikan peringatan kepada kita semua. Betapa besarnya bahaya daripada cintanya manusia, rakus dan ambisinya manusia itu terhadap jabatan. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa itu akan menjadi penyesalan kelak ketika manusia itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas manusia akan menyesal. Karena sudah rusaknya agamanya, hancurnya tatanan kehidupan manusia. Dan prinsip itu yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Prinsip ini yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan jalan yang benar. Mengikuti cara beragama mereka dengan benar. Bukan hanya sekedar mengklaim dan mengaku mengikuti manhaj mereka. Itu prinsip yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Datang Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ala tasta'miluni. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau memberikan aku jabatan? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Abu Dzar, innaka dhaif. Wahai Abu Dzar, kamu adalah orang yang lemah. Wa innaha amanah. Dan jabatan yang engkau minta itu adalah amanah. Amanah yang berat. Sekelas Abu Dzar, sahabat yang begitu luar biasa, sahabat yang begitu wara', dikatakan lemah di hadapan jabatan yang begitu memukau, jabatan yang begitu menggiurkan itu. Itu adalah amanah, wahai Abu Dzar. Wa innaha satakunu yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Wahai Abu Dzar, dan sesungguhnya jabatan yang engkau minta tersebut akan menjadi khizyun, akan menjadi kehinaan, wa nadamah, dan penyesalan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kelak di hari kiamat. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Datang lagi Abdurrahman ibnu Samurah kepada Nabi SAW meminta jabatan. Maka Nabi SAW mengingatkan, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman, jangan minta kepemimpinan, jangan minta jabatan. Wa innaha satakunu nadamatan yaumil qiyamah. Persis kalimat-kalimat yang begitu luar biasa yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Sesungguhnya jabatan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat nanti. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia itu menyesal di hari kiamat nanti? Apakah hanya sekedar dia menyesal dengan jabatannya itu? Dia akan menyesal karena jabatan itulah yang akan membuat dia menjadi orang yang merugi kelak di hari kiamat nanti dengan segala kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Karena dia akan terjebak dengan berapa banyak kezaliman hak manusia yang dirampas oleh dia ketika dia mendapatkan jabatan itu. Betapa banyak kehormatan manusia yang dia rusak, dan kelak manusia-manusia tersebut akan datang menuntut hak mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak penyesalan terbesar manusia itu. Ketika manusia berbondong-bondong datang di pengadilan Allah menuntut hak mereka, menuntut harta mereka, menuntut kehormatan yang telah dia hancurkan. Di situ penyesalan manusia itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang diberikan kitab di tangan kirinya, fa amma man utiya kitabahu bishimalih, dan orang-orang yang diberikan kitab di tangan kirinya sebagai tanda penyesalannya. Apa yang disesalkan di akhirnya? Ma agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Tidak lagi bermanfaat hartaku pada hari ini. Harta yang dia dapatkan dengan jabatannya. Ma agna anni maliyah, tidak lagi bermanfaat bagiku. Itu yang dia ucapkan dengan lisannya sebagai bentuk penyesalan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma agna anni maliyah, tidak lagi bermanfaat bagiku hartaku. Halaka anni sultaniyah, dan hancurlah kekuasaanku di hari ini. Hancur kekuasaan. Hancur kekuasaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyesal dia dengan kekuasaan yang didapatkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia berbondong-bondong datang di pengadilan Allah Subhanahu wa taala menuntut hak-hak mereka. Disitulah beratnya. Disitulah besarnya amanah, sehingga Nabi SAW mewanti-wanti kepada para sahabat, jangan sampai, jangan meminta, jangan ambisi. Maka sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini wasiat Rasulullah SAW. Ini sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk nasihat antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, dan jangan sampai kita menjadi bagian dan mungkin bahkan dikambing hitamkan, dimanfaatkan oleh orang-orang yang rakus dengan kekuasaan itu, sehingga menjeret kita
ikut ambil bagian dan terjerumus dalam lumpur yang sama dengan mereka. Hati-hati kita. Jangan sampai kita merusak agama kita dan mengorbankan agama kita untuk melampiaskan ambisi sebagian manusia untuk mendapatkan kekuasaan mereka. Jaga agama kita, jaga prinsip-prinsip kita, karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama kita, bukan dengan kekuasaan mereka. Kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur kita adalah agama kita, bukan orang-orang yang ambisi dengan kekuasaan itu. Seberapapun kita membela mereka, seberapapun kita loyal terhadap mereka, kelak kita akan bertanggungjawabkan adalah agama kita. Jangan sampai kita rusak agama kita dengan ambisi-ambisi seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam sampai kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma minal ayati wal hikmah fastaghfirullahal jalilal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk nyata atau bukti nyata daripada rusaknya ambisi manusia terhadap kekuasaan dan jabatan, itu adalah apa yang menjadi realita yang kita lihat. Ya. Pasca terjadinya kontestasi, berbagai macam ujaran, berbagai macam tuduhan. Ya. Tapi kita sebagai seorang muslim, ya, dihadapkan dengan realita seperti itu. Nabi SAW dan para ulama salaf mengajarkan kepada kita untuk menghadapi kondisi semacam itu dengan kita mengangkat tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berbagai macam usaha yang telah kita lakukan, adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak hanya sekedar berdoa. Fudail bin Iyad radhiyallahu taala rahimahullahu taala menyebutkan bahwa lau kana li da'watun mustajabatun. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini, dan ini kita katakan musibah. Agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan, mengganti musibah ini dengan keberkahan. Dengan doa-doa kita. Dan bagaimana kita membayangkan 200 juta manusia mengangkat tangan mereka, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetuk pintu langit, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menghalangi terkabulkannya doa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad mengatakan bahwa lau anna li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa lis-sultan. Seandainya aku memiliki dakwah, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti aku tujukan itu untuk penguasa-penguasa, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kita berdoa siapapun yang memimpin negeri kita, siapapun yang menjabat di daerah kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia itu di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi manusia yang buruk di mata kita di hari ini, berkat doa-doa kita, Allah membolak-balikan hatinya. Dan tidak ada yang menutup kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi manusia terburuk yang kita pandang dengan mata kita, menjadi lawan politik kita sekarang ini, dengan doa-doa kaum muslimin yang tulus dan ikhlas, benar-benar mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap kemenangan dan jabatannya, benar-benar mengharapkan kebaikan untuk kaum muslimin di negeri ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala benar-benar melihat keikhlasan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menghalangi kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Inna qulubal ibad baina asbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Sesungguhnya hati manusia itu antara dua jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikan hati manusia itu. Seburuk apapun manusia di mata kita, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah manusia. Ataupun sebaliknya, sebaik apapun manusia itu di mata kita, sebaik apapun manusia itu dalam pandangan mata kita, kalau Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakhiri semua hiruk pikuk itu, mengakhiri semua keluh kesah kita dengan apa yang telah kita dapatkan
dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kita adalah cerminan dari diri kita sendiri. Cermin daripada baik dan buruknya kita. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan begitulah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim memimpin sebagian daripada kaum-kaum yang zalim yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita untuk mengangkat kezaliman manusia itu, kezaliman entah penguasa atau manusia yang lainnya, dengan kita beristighfar, dengan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki urusan kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kaum muslimin, karena kebaikan mereka akan memberikan dampak kebaikan untuk seluruh manusia, dan keburukan mereka adalah keburukan bagi seluruh manusia yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik dan menjauhkan kita dari pemimpin-pemimpin yang buruk. Allah tabaraka wa taala yaqul fi kitabihil aziz, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma a'izzal Islam والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.